Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan memberitahukan sebuah tutorial yang mungkin sangat berguna bagi kalian, yaitu apa? Bagaimana cara mereset akun yang eh, bagaimana cara mengatasi membypass password di suatu akun ya, atau bisa dikatakan menghilangkan password pada suatu akun. Ini berguna bagi kalian yang ketika masuk ke Windows kalian lupa passwordnya apa. Itu kalau kalian lupa, tips ini bisa sangat berguna sekali. Jadi kita untuk tutorial kali ini kita akan membahas menggunakan Hydran CD Boot PE. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu Hydran Boot CD PE, kalian bisa tonton videoku yang tentang Hydran Boot CD PE yang menggunakan Ventoy, itu ada ya. Mungkin di kanan atas juga ada, seharusnya sih ada. Nah, sini kita akan coba masukkan password ya. Di sini misalnya kita masukkan password ini ya, admin 1234. Kira-kira apakah dia bisa masuk ke Windows apa enggak? Nggak bisa guys, kita nggak bisa masuk guys. 1345 kita coba misal password ini, misal nggak bisa juga guys. Terus bagaimana caranya biar kita bisa mereset password kita dengan sangat mudah ya? Jadi pertama hal yang bisa kita lakukan adalah dengan masuk menggunakan Windows Boot CD PE sesuai yang kita bilang tadi. Karena metode kita menggunakan Boot CD PE, jadi kita harus mempersiapkan Boot CD PE. Dan karena kebetulan kita menggunakan virtual machine, kita sudah masukkan si boot ISO-nya, kita sudah masukkan ya di sini. Kita sudah masukkan, dan sekarang kita tinggal restart si Windows-nya aja. Oke, dia sudah restart, dan sebelum itu kita akan masuk ke boot EVI atau ke boot manager. Kita akan masuk ke boot manager terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk masuk itu kita harus masuk ke boot manager, terus kita pilih yang VBox CD-ROM ini biar dia mau booting ke Hydran CD Boot PE-nya. Ya, tapi kalau di laptop atau PC itu biasanya tombol buat masuk ke EVI itu beda-beda ya. Tapi kalau di VirtualBox itu kalian bisa tekan H, atau kalau kalian pakai laptop Dell itu di beberapa itu kalian bisa tekan tombol F12. Oke, jadi ini sudah masuk ke Windows Hydran CD PE-nya. Oke, kita tunggu di sini, masih kita tunggu dengan sangat hangat. Kumala FM. Oke, kita tunggu, dan ini lagi menginisialisasi si boot PE nya ya, boot CD. Dan by the way, ini Hydran Boot CD PE ini kalian bisa gunakan di semua laptop Windows, harusnya bisa ya, semoga bisa. Oke, di sini kita tunggu, dan ada suaranya ya. Suara itu pakai Windows Longhorn ya. Suaranya startupnya pakai Windows Longhorn. Yaitu buat yang kalian belum tahu, itu Longhorn itu tuh versi betanya Windows Vista ya. Windows Vista kan jadul banget gitu. Oke, di sini kita akan menggunakan sebuah tool bernama bernama Windows Login Unlocker. Aplikasi ini juga sudah pernah kita bahas di video kemarin ya. Kemarin sudah pernah kita bahas. Nah, di sini pertama kalian pergi ke My Security, setelah kalian pilih passwords, dan kalian pasti nemuin yang ini, Windows Login Unlocker. Oke, dan di sini tulisannya inactive system not found. Kok bisa gitu loh, Wak? Padahal kita tuh sudah pasang Windowsnya sejak kapan tuh, sejak lupa tuh. Nah, jadi untuk mengantisipasi ini biasanya bisa jadi karena dia itu belum di mount ya. Maksudnya sistemnya tuh belum dikasih apa gitu, belum dikasih letter atau mount point ya. Untuk mengantisipasi hal itu, kita akan ngasih si letter atau mount point ya, biar dia bisa kebaca di si aplikasinya ya.
Ini bukan hard disk kalian tidak terbaca ya, bukan hard disk kalian tidak terbaca, tapi ini karena biasanya sistemnya tuh belum dikasih mount point atau dikasih letternya itu belum dikasih ya. Jadi karena di beberapa kasus itu bisa kejadian kayak gitu, memang terjadi guys. Itu di beberapa laptop ya, itu memang sempat kejadian. Karena di laptop laptop saya ini sebenarnya dulu juga pernah kejadian nggak kebaca. Ternyata pas dicek di disk manajemennya ternyata ada, cuman belum dikasih mount point aja guys. Nah, jadi untuk itu kita akan coba lihat dulu guys ya. Kok mouse ini kayak lambat banget ya, kayak kita pakai mouse ini lambat banget. Oh ya, mungkin baterai saya sudah habis ya, jadi kita pakai aja ya guys ya. Karena saya menggunakan laptop, jadi saya menggunakan touchpad saya saja. Oke, di sini kita bisa lihat hard disk yang ada di VM kita ini terbaca, tapi tidak dikasih drive letter, mount pointnya tuh nggak ada. Jadi kita kasih aja di sini C. Oke, dan di sini langsung terbaca ya. Tuh kan saya bilang apa tadi? Itu tuh karena sistemnya belum ke mount, belum dikasih point letter ya, point letter atau apa gitu. Nah, di sini nanti kalau sudah kebaca itu biasanya bakalan muncul ya user account-nya, passwordnya dikunci, locked out atau enggak, aktif atau enggak, itu biasanya bakalan muncul di sini ya. Dan kalian bisa lihat di sini kita cari akun kita ya, akun kita tadi yang pakai ini guys ya, yang namanya Windows. Nah, terus buat unlock ini itu gimana caranya? Nah, caranya itu gampang banget guys. Kalian tinggal sini. Kalian tinggal pilih klik reset atau unlock ya. Dan by the way, kalau kalian pakai akun Microsoft, itu kalau kalian klik ini itu bakalan ada pesan ya. Kalau kalian harus pakai akun Microsoft, itu akunnya harus di unlink atau dicopot akun Microsoftnya itu. Jadi nanti kalau kalian sudah reset atau unlock si akun kalian, maka akun Microsoft bakalan hilang ya, bakalan hilang. Jadi untuk itu, karena kita pakai akun biasa, tidak menggunakan akun Microsoft, kita klik reset, dan di sini kita klik OK. Oke, dan password reset successfully. Dan untuk itu, di sini kita sudah reset akunnya ya. Kita sudah reset si akunnya. Kita bisa lihat passwordnya itu blank, nggak ada sama sekali. Kalau ini unknown ya. Dan by the way, kenapa di Windows itu kalau kita reset login unlockernya itu pasti ada banyak user di sini, padahal di akun log off-nya itu di login screen kalau kita lihat cuman ada satu saja. Kenapa cuman ada satu? Kenapa? Karena Windows itu sebenarnya menyimpan beberapa user tersembunyi. Contohnya nih kayak default account itu akun di bawaan yang dikelola dari sistemnya Windows itu sendiri. Terus Guest ini akun yang digunakan buat akses tamu gitulah ya. Kalau WD account ini nggak tahu buat apa, tapi kalau di Windows Sandbox itu biasanya bakalan kepake kalau di Windows Sandbox. Terus untuk administrator ini akun yang buat jalanin izin-izin administratif khusus ya. Dan untuk itu nggak penting, dan sekarang kita akan coba buat restart ke Windows-nya langsung. Oke, dan kita lihat kita bakalan langsung restart Windows-nya aja. Dan sebelum itu kita akan copot si HBCDPE nya, kita copot. Dan yap, dia lagi booting ke Windows 11, dan kita akan lihat apakah si Windows-nya itu bakalan langsung booting atau dia bakalan langsung buka atau masih ada passwordnya guys. Kita lihat aja dulu ya kan. Oke, kita tunggu sebentar dengan sabar-sabar. Oke.
kita lihat. Nah, dan sekarang Windows ini sudah langsung login tanpa password, guys. Itu berarti apa? Kita sudah menghilangkan password di dalam si akun Windows ini ya. Ini akunnya sudah hilang, passwordnya sudah hilang ya, nggak ada password. Jadi dia bisa langsung login ke Windows tanpa harus masukkan password. Karena apa? Ya bener, passwordnya sudah kita hilangkan dengan menggunakan aplikasi Windows Login Unlocker. Kita akan lihat apakah dia benar-benar masuk ke Windows apa enggak. Kita tunggu aja dulu. Oke, di sini kita ternyata bisa masuk ke Windows dengan sangat normal, guys. Ya bahkan akhirnya dengan ini kita bisa masuk ke Windows ya. Di sini kita bisa buka file explorer segala macam dan kita bisa menggunakan komputer kita dengan normal ya. Dan kita bisa menggunakan komputer kita dengan sangat jaya, sangat normal sekali ya. Kalau kita lihat dari sini, di sini kita bisa menggunakan Windows kita dengan amat normal, sentosa jaya, guys. Kita coba buka PC ini. Oke, dan itulah tutorial cara itu adalah sebuah cara bagaimana cara bypass password dari akun Windows kita. Jadi kalau kita lupa sandi, kita lupa passwordnya lupa, itu kita bisa mereset si akunnya itu. Akunnya bisa passwordnya kita bisa reset dengan menggunakan aplikasi Windows Login Unlocker. Dan seperti biasa, by the way, di sini kita jangan menggunakan alat ini untuk tindakan kejahatan ya, karena ada beberapa orang yang biasanya mengandalkan alat ini, tool ini ya, itu untuk membypass akun orang. Jadi itu sangat berbahaya sekali ya. Tapi terlepas tujuan dari software itu adalah untuk membantu pengguna ya. Kalau misal penggunanya misal kita lupa password atau kita ingin bypass password dari akun kita, itu kita bisa gunakan si aplikasinya itu dengan untuk menghilangkan password yang ada di komputer kita. By the way, di sini bonus aja ya kali ya. Aku sebenarnya di sini aku sudah melakukan satu eksperimen ya, yaitu menukarkan Windows Explorer-nya Windows 11 dengan Windows 10 ya. Jadi dan makanya di sini itu kenapa Windows 11-nya kok bisa beda dengan Windows 11 biasanya. Karena Windows 11 biasanya ya, Windows yang ada di biasanya itu kayak gini kan. Start menunya ada widget, terus di tengah kayak gini, terus gini ya. Tapi kalau di ini tuh kayak gini, mirip kayak Windows 10. Pada itu karena Explorer kita tukar ya. Percaya enggak percaya, kita itu menggunakan Windows 11 yang asli ya, 24H2, tapi masih bisa jalan loh guys ya. Tidak menduga ya. Dan sekian itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan dalam pembicaraan atau dalam video ini, saya mohon maaf yang seberat-beratnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.